Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang nih ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 30 Juli 2023. Banyak berita-berita padat nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku Mang Edi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Sudah 10 hari kemarin daging ayam mulai mengalami penurunan harga. Di mana sebelumnya harga ayam per kilogramnya cuma Rp40.000 per kilogramnya, sekarang turun jadi Rp30.000. Pantauan tim liputan Silampari TV di pasar tradisional Kota Lubuk Linggau, terpantau harga daging ayam mulai mengalami penurunan harga. Di mana sebelumnya harga daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram dan kini turun Rp10.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Pedagang daging ayam Abdul mengatakan, untuk saat ini harga daging ayam turun sudah hampir 10 hari yang lalu. Harga daging ayam dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya harga daging ayam dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Sepi. Kalau sebelumnya berapa kak emangnya? Sebelumnya 40-an. 40-an ya? Ya. Kita jualnya tiap hari atau gimana kak? Tiap hari. Dari jam berapa kak? Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Kerupuk makanan yang banyak disenangi, tapi belakangan ini yang jualan kerupuk ngeluh karena sepi pembeli. Dalam seharinya pedagang cuma dapat jual 5 bungkus kerupuk. Kerupuk pada umumnya dibuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan bahan perasa seperti udang atau ikan. Namun belakangan kerupuk tak hanya dibuat dari udang maupun ikan, ada pula dari jengkol maupun bawang. Banyak pedagang kerupuk yang dapat kita jumpai di kota Sebiduk Semare ini, salah satunya pedagang kerupuk yang berada di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Pedagang kerupuk seiman mengatakan, untuk harga kerupuk yang dijual Rp10.000 per bungkusnya, untuk saat ini pembeli kerupuk lagi sepi pembeli. Dalam sehari itu laku 5 bungkus kerupuk, dan pernah dalam satu harinya tidak ada satupun pembeli. Aku udah tahu kerupuk apa, pokoknya di pasang itu di nyuwong dijual gelo. Oh. Harganya per bungkusnya berapa pak? Bungkusnya 9.000. 9.000. Jual 10. Oh. Berarti 10.000 kalau ini pak? Bungkus, pak? Ya. Ini kata-kata 10.000 pak? Ya. Berarti serba 10 nih pak? Ya. Dalam sehari kita laku berapa bungkus lah pak? Oh, kadang tuh laku 5 bungkus. Kadang tuh udah pernah laku. Tidak laku sama sekali pak? Iya. Ipal Wabarodi, Silampari TV melaporkan. Kedatangan ratusan jemaah haji kloter 16 asal kota Lubuk Linggau disambut dengan tangis haru dari keluarga yang dem sekitar 40 hari nunggu. Selain keluarga, kedatangan jemaah haji ini juga disambut langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe. Sebanyak 5 bus yang berisi 246 jemaah haji asal kota Lubuk Linggau tiba di lapangan Kurma Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Setibanya jemaah haji langsung disambut oleh sanak keluarga dengan penuh sukacita dan rasa haru. Kedatangan jemaah haji kota Lubuk Linggau disambut Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe, dan Dim 0406 Lubuk Linggau, Letkol ARM Anggeng Prasetyo Sulistyo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, Abdul Haris, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Riyadi Bayu Kristanto, dan Sekda Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah haji Kota Lubuk Linggau dengan selamat, dan mendoakan jemaah haji Kota Lubuk Linggau mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Kepala Kantor Kemenak Kota Lubuk Linggau Abdul Haris menyampaikan jumlah jemaah yang pulang sama dengan jumlah yang berangkat, yakni 246 orang. Walaupun demikian, ada satu jemaah haji asal Kota Lubuk Linggau yang meninggal di Tanah Suci atas nama Haji Fauzan Aziz tidak dimasukkan dalam kloter 16 karena keberangkatannya diundur dan masuk dalam kloter 17. Abdul Haris menambahkan untuk kloter 17 dijadwalkan kepulangannya pada tanggal 2 Agustus 2023 nanti. Kloter 16 Palembang ya yang tergabung
jamaah haji dari Kota Lubuk Linggau, kemudian Ogan Ilir, Palembang. Untuk Kota Lubuk Linggau berjumlah 246 ya. Alhamdulillah sehat walafiat dan kembali ke tanah air khususnya ke Linggau dalam keadaan sehat walafiat. Untuk ini Pak, yang jumlah yang balik itu berapa Pak? Jumlah yang pulang, jumlah yang berangkat sama dengan jumlah waktu berangkat ya. Karena memang pada waktu kita kloter 16 itu 246. Kemudian ada satu jemaah kita yang meninggal atas nama Fauzan, tetapi beliau tidak dimasukkan di kloter 16 karena dia bukan batal, diundurkan berangkatnya jadi kloter 17 gitu seperti itu. Harapan kita Pak di tahun. Sementara itu, salah satu keluarga jamaah Metri mengatakan, rasa syukur dan bahagia dapat berkumpul lagi bersama keluarga setelah sekitar 40 hari berpisah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya senang, haru kan ketemu lagi sama keluarga, sehat, alhamdulillah lengkap. Kita balik mana Bu? Kita balik di SS. Oh iya. Yang berangkatnya siapa Bu? Yang berangkat, alhamdulillah mama, papa sama Mbah Huyut. Oh iya ya. Kita gimana keadaannya Bu? Keadaan alhamdulillah sehat. Cuman bapak ya yang mungkin perubahan cuaca ya di sini nggak terlalu panas, di situ kan panas. Sekedar batuk aja sih, normal. Ifal Walbarodi, Selampari TV. Desa Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, gelar rangkaian sedekah bumi dan hari jadi Desa Mataram yang ke-85 tahun. Acara dilaksanakan di Balai Desa Mataram dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Musirawas, Haja Suwarti. Desa Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas menggelar rangkaian sedekah bumi dan hari jadi Desa Mataram ke-85 tahun yang dilaksanakan di Balai Desa Mataram Kamis 27 Juli 2023. Diawali dengan pembacaan doa bersama oleh umat Katolik dan umat Kristen dan dilanjutkan oleh umat Islam pembacaan surah Yasin dan doa bersama. Dan dilanjutkan kata sambutan oleh Ketua Panitia, Ketua Adat, Kepala Desa Mataram dan Wakil Bupati Musirawas. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti, DPRD Kabupaten Musirawas, dan Ramil Tugu Mulyo, Kapolsek Kecamatan Tugu Mulyo, Camat Tugu Mulyo, seluruh Kepala Desa Kecamatan Tugu Mulyo, dan warga Desa Mataram dan sekitarnya. Upacara sedekah bumi sendiri adalah tradisi yang dilakukan pada awal bulan Muharram atau Syurot. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempatnya kita berpijak. Dan tradisi sedekah bumi ini membuat warga setempat antusias untuk mendapatkan gunung hasil bumi Desa Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Kepala Desa Mataram Hendi Mukhtar mengatakan, kami dari pemerintah Desa Mataram mengucapkan terima kasih atas berlangsungnya kegiatan pada malam hari ini. Tentunya kepada Ibu Wakil Bupati Musirawas yang sempat hadir pada malam hari ini. Kurang lebih tamu yang hadir pada malam hari ini sekitar 1.000 orang pada kegiatan sedekah bumi ini. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya, mudah-mudahan dari kegiatan ini akan terus dilestarikan seperti sedekah bumi yang dilakukan mulai dari tingkat dusun sampai tingkat Desa Mataram ini. Dan ke depannya, kami sebagai generasi muda akan terus melestarikan budaya dan kekayaan Indonesia. Kami dari pemerintah Desa G1 Mataram, saya Hendi Mukhtar, tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berlangsungnya kegiatan pada malam hari, tentunya kepada Ibu Wakil Bupati yang telah hadir pada malam hari ini, seluruh dari OPD, tamu, hampir 1.000 tamu yang datang pada malam hari ini. Alhamdulillah terlaksana dengan baik kegiatan pada malam hari ini. Oke, untuk harapan dari kegiatan ini akan terus dilestarikan seperti sedekah bumi yang dilakukan mulai dari tingkat dusun terus sampai ke tingkat desa. Di Desa Mataram ini alhamdulillah sudah berjalan terus, dan ini kedepannya kami sebagai generasi muda akan terus nguri-nguri budaya, melestarikan budaya sebagai nanti khasanah kekayaan dari kebudayaan Indonesia. Sementara itu, Ketua Panitia Suratmin mengatakan, malam ini adalah malam puncak peringatan ulang tahun Desa Mataram ke-85 tahun. Dan masyarakat Desa Mataram yang selama ini sangat merindukan wayang akhirnya dapat menyaksikan penampilan wayang kulit. Kembali dirinya menyampaikan acara tersebut mulai dari jam 4, jadi saudara kita dari umat Katolik dan Kristen doa bersama sekitar sampai jam 6.30 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami umat Muslim membaca surah Yasin dan doa bersama.
dan dilanjutkan oleh pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Warsono dan diakhiri sebelum sholat subuh. Ulang tahun desa kita di Samataram ke-85 dan ajang-ajang kita wayangan. Mudah-mudahan ini juga masyarakat kita yang selama ini merindukan wayang ini akan terjawab dengan adanya wayang malam hari ini. Oke, itu 4 sebenarnya sudah di schedule jam 4. Jadi kawan-kawan kita dari umat Kristiani, tadi ada perwakilan dari Katolik dan Kristen Protestan, Gereja Bethel di ruangan ini mengadakan doa bersama sekitar sampai jam 6.30. Selanjutnya kami lanjutkan dengan doa umat Muslim. Jadi membaca Yasin dan doa bersama. Setelah itu kita ngumpul, doa dan acara puncaknya. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumayadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.